Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil haqqi ilan nas basyiran wa nazira wa hadiyan ilan nas bi iznihi wa sirajan munira. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Shadaqallahul azim walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormati Ketua BKM dan para jajaran pengurus BKM semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, para orang tua kami, tuan-tuan guru, jemaah sholat subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah, mari kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang Allah berikan kepada kita hingga di pagi hari subuh yang penuh barokah ini. Allah Subhanahu wa ta'ala masih mencurahkan nikmat-Nya kepada kita, berupa kesehatan, keselamatan dan kesempatan, dan didasari juga dengan nikmat iman dan Islam, sehingga kita semua dapat berhadir di masjid yang mulia ini. Selawat beriring salam mari kita perbanyak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga senantiasa tercurah kepada kekasihnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan ahli keluarganya sekalian. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pagi ini kita sudah memasuki Ramadan yang ke-25 ya. Dan beberapa hari lagi kita akan mengakhiri ibadah Ramadan. Tentu di antara kita pastilah merasa sedih karena akan berpisah dengan bulan suci Ramadan. Kalau sahabat Rasulullah Abu Darda ketika mau memasuki Ramadan itu dia menangis. Begitu juga ketika mau mengakhiri mau berpisah dengan Ramadan, beliau menangis. Nah, beliau menangis itu karena pertama kegembiraan dia karena ingin menyambut bulan suci Ramadan, yang kemudian di akhir dia menangis karena ingin berpisah dengan Ramadan. Dan kemudian beliau menangis apakah Ramadan ibadah-ibadah yang dia lakukan di bulan suci Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, kalau kita menangis atau tidak ini Pak? Nah, menangis ya. Nah, tapi mungkin menangisnya pun beda-beda ya kan, Bapak Ibu. Nah, THR ya. Nah, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Al-Hasyr yang saya bacakan tadi, ayat yang 19, Allah berfirman, "Wala takunu kallazina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun." Yang artinya, janganlah kamu ya seperti orang yang lupa kepada Allah, lalu kemudian Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Ulaika humul fasiqun. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa ya jangan kita ya lupa ya kepada Allah dalam aktivitas kehidupan kita. Ya, kalau kita lupa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan kita lupa ya kepada diri kita sendiri. Nah, banyak hari ini orang yang lupa kepada Allah. Nah, lupa mengingat Allah. Lupa ya untuk memahami, belajar tentang agama Allah ya, dan kemudian mengamalkannya dalam kehidupan. Nah, kita lihatlah bulan puasa Ramadan ya, pagi-pagi sudah sarapan, sudah merokok ya. Orang sahur jam 4:30 ya, jam 5, dia jam 7, jam 8, jam 12 ya udah makan, dan itu tidak ada rasa ya malu, takut. Nah, malah kita yang berpuasa malu melihat ya. Nah, secara terang-terangan ya mereka melakukan ya perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya Bapak Ibu sekalian, dalam kondisi apapun ya kita harus tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik senang ya maupun susah. Nah, waktu lapang maupun waktu sempit. Nah, karena bagaimanapun kesibukan kita di dunia ini, kalau kita ikuti terus, kita lakukan kesibukan itu tanpa ya pernah mengingat Allah, maka kesibukan yang kita lalui ya, yang kita jalani itu bukan semakin meringankan beban kita, justru semakin bertambah ya berbagai persoalan dalam kehidupan kita. Semakin kita kejar dunia ini ya, semakin jauh ya ketenangan, kebahagiaan ya, ketentraman dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita lihat mungkin secara lahiriah, baik dari sisi pangkat, kedudukan, jabatan, fasilitas materi yang dia miliki ya, tetapi waktunya hanya dia habiskan untuk mengejar ya kehidupan dunia tanpa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau secara lahiriah ya pasti kita melihat dia senang ya, dia bahagia, dia sukses ya, dia berprestasi. Tapi sesungguhnya nah, orang-orang yang kemudian menghabiskan waktunya untuk urusan dunia, nah sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan dalam hidupnya. Dia tidak memahami tentang dirinya. Nah, jadi orang yang menghabiskan waktunya untuk pekerjaan-pekerjaan duniawi, ya urusan
kerja, urusan kantor, yang kemudian melupakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka ini hidupnya tidak merdeka. Nah, hidupnya diatur oleh waktu, diperbudak oleh waktu. Hidupnya diperbudak dengan pekerjaan. Nah, hidupnya diperbudak dengan berbagai aktivitas-aktivitas. Nah, padahal sesungguhnya ya kalau dia merdeka, dialah yang mengatur waktunya. Dialah yang mengatur pekerjaannya. Dialah yang mengatur semua urusan aktivitas dalam kehidupan. Nah, karena memang kita diciptakan oleh Allah, ya, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budullah. Ya, illa apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak salah ya dia mengejar dunia, ya, memiliki semangat kerja yang tinggi, tidak ada salahnya. Yang salah itu adalah kemudian ya melupakan Allah Subhanahu wa taala ya dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan ini tentu ya menjadi peluang emas ya bagi kita, ya, menjadi momentum ya bagi kita, karena Ramadan ini Bapak Ibu tidak hanya menahan lapar saja, tidak hanya menahan haus, lapar, panca indera, tetapi semua ya kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan ini bisa kita raih. Ya, di antaranya Ramadan bulan pengampunan, Ramadan bulan penuh berkah, Ramadan bulan tarbiyah, ya, pelatihan, ya, dan Ramadan adalah merupakan bulan ya di mana doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya ya beberapa hari kita akan berpisah dengan Ramadan. Nah, maka ya hendaknya kita tingkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian terkait dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau orang sering ya mengatakan zikrullah, zikir, ingat kepada Allah. Nah, kalau An-Nawawi ya menjelaskan ya dalam kitabnya bahwa zikir itu tidak hanya dalam bentuk ya tahlil, tahmid, takhtim, takbir ya, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Nah, tidak hanya itu, tapi seluruh aktivitas kehidupan kita ya, yang kita lakukan dalam bentuk ketaatan diri kita kepada Allah, semuanya adalah merupakan zikir, merupakan ingat ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya Bapak Ibu ketika iktikaf itu banyak hal-hal yang bisa dilakukan ketika kita berada dalam masjid. Tidak hanya dalam bentuk lisan zikir, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, tapi bisa melakukan sholat tahajud, nah, sholat sunnah, sholat hajat. Karena itu kan zikir, as-sholatu az-zikr. Sholat itu ingat kepada Allah. Kemudian tilawah Al-Quran, nah, kemudian juga bermuhasabah, bertafakur, ya, dan lain sebagainya. Ya, jika semua amalan-amalan yang kita lakukan dalam rangka ketaatan diri kita kepada Allah, maka itu semuanya adalah merupakan zikir, ingat ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa keutamaan yang kita dapatkan
ya jika kita senantiasa selalu mengingat Allah ya dalam kehidupan kita. Di antaranya adalah yang pertama, jiwa kita akan tenang. Ya, allazina amanu wa tatmainnu qulubuhum bi zikrillah, ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Ya, orang-orang yang beriman hatinya akan tentram dengan mengingat Allah. Ketahuilah bahwa dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang, tentram. Kemudian yang kedua, keutamaan orang yang senantiasa mengingat Allah dalam kehidupannya, mereka akan mendapatkan keampunan dari Allah dan mereka akan mendapatkan pahala ya, ganjaran yang besar ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Waz-zakirinallaha waz-zakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Ya, orang-orang laki-laki ya, wanita yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya, maka Allah akan memberikan keampunan ya kepada mereka dan mereka akan mendapatkan azran azima ya, pahala yang besar ya, dalam surah Al-Ahzab ayat 35. Nah, berzikir, ingat kepada Allah ya, tidak hanya ketika di masjid, ketika masak, ketika nyuci piring, ketika ngepel, ketika bekerja dan lain sebagainya. Lalu kemudian keutamaan berikutnya adalah kita akan mendapatkan keberuntungan baik di dunia maupun di negeri akhirat. Ya, fazkurullaha zikran katsira la'allakum tuflihun. Perbanyaklah zikir, ya, mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya niscaya kamu akan mendapatkan keberuntungan. Sebaliknya, kalau kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan kesempitan, kesulitan ya dalam kehidupan kita. Ya, dalam surat Thaha ayat 24 Allah berfirman, "Wa man a'rada 'an zikri fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, ya, akan kami jadikan baginya kehidupan yang sempit. Ya, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan akan kami kumpulkan mereka pada hari kiamat dalam keadaan buta. Nah, para mufassir menjelaskan makna ya, kesempitan hati, ya, apa Allah jadikan kesempitan dalam hidup. Nah, makna kesempitan hidup itu ya artinya adalah kesempitan dalam wilayah rohani. Nah, bukan sempit rumah kita, bukan sempit tempat tinggal kita, ya, tapi makna ya sempit dalam kehidupan itu adalah jiwa kita, hati kita, ya, merasa takut, merasa cemas, merasa khawatir, ya, resah, gulana, gundah. Nah, kalau anak muda bilang andilau katanya, antara delima dan galau. Nah, itu kan penyakit hati nih Bapak Ibu. Nah, banyak harta pun susah hidupnya Bu. Apalagi nggak ada harta, banyak duit susah, nggak ada duit lebih susah lagi. Inilah kondisi hati kita. Nah, tidak pernah merasa puas, merasa cukup, merasa bersyukur. Nah, sampai ya, mati nanti barulah ini Bu. Nggak ada manusia ininya kecuali kalau kita terus ya mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Nah, kemudian pada hari kiamat Allah kumpulkan kita dalam keadaan buta. Dalam ayat selanjutnya ya dijelaskan ya,
Mereka bertanya, ya Allah, kenapa kok kami buta? Padahal kami di dunia, kami bisa melihat semua. Nah, ya karena ya mereka adalah orang-orang yang melupakan Allah, melalaikan ya perintah Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan. Nah, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu keuntungan berikutnya adalah orang-orang yang senantiasa mengingat Allah, Allah akan menjaga ya, melindungi dari bisikan-bisikan ya, godaan syaitan. Ya, dalam surah Al-A'raf ayat 201 Allah berfirman, innallazina taqaw iza massahum ta'ifum minasyaiton tazakkaru fa izahum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah, apabila ya, mereka digoda, dibisikkan dengan rayuan-rayuan dari syaitan, tazakkaru, maka ketika itu mereka ingat kepada Allah, fa izahum mubsirun, ya, sehingga Allah perlihatkan ya, kesalahan-kesalahannya. Nah, inilah beberapa keutamaan yang kita dapatkan ya, ketika kita banyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan. Ya, mudah-mudahan Ramadan 1447 Hijriah ini ya menjadi momentum bagi kita, dan semoga Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik. Ya. Bukan Ramadan yang terakhir, Pak ya. Mudah-mudahan Allah masih ya memberikan kesempatan kepada kita sehingga kita berjumpa Ramadan tahun yang akan datang. Nah, tapi kalaupun kita tidak tahu masih bisa berjumpa Ramadan tahun depan atau tidak, nah maka mari kita manfaatkan kurang lebih 5 hari ya Pak ya. Ya, hari raya kapan nih Pak? Hari Jumat atau hari Sabtu? Nah, ya kita ikuti sajalah ya. Nah, yang penting beberapa hari waktu Ramadan kita maksimalkan ya, kita gunakan ya, untuk meningkatkan kualitas amal-amal ibadah kita sebagai bekal kita untuk kehidupan di dunia 11 bulan ke depan, dan tentunya ya menjadi bekal kita di negeri akhirat ya, bekal kita setelah kematian nantinya. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya dan kita semua ya, sehingga kita terus ya, memiliki motivasi semangat ya untuk melakukan ketaatan ya kepada Allah di bulan suci Ramadan ini. Kalau ada kaca yang pecah, jangan diletak di tengah jalan. Kalau ada kata-kata yang salah, kiranya mohon untuk dimaafkan. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.